Halo semuanya, sobat-sobat kewarganegaraan. Kembali lagi bersama aku Aryo Bimo di podcast kewarganegaraan yang berisi tapi tetap nyantai ala Gen Z. Oke, jadi pada kesempatan yang bahagia ini aku kedatangan tamu yang istimewa banget, yaitu Reno dari UNS nih. Halo Ren, Halo Bim, apa kabar nih? alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Aman-aman ya. Baik juga. Gimana nih kesehariannya kuliah? Ya sewajarnya orang kuliah aja ya Bim. Paling tugas-tugas yang nggak bisa dihitung itulah. Terus Hmm, ya tapi nggak bisa dihitungnya tugas FH sih masih. si nyantai ya. Iyalah. Terus ya lain-lainnya paling organisasi doang lah. Oke. Ya, jadi sebagai mahasiswa baru nih perlu apa ya namanya? Perlu adaptasi juga ya sih teman-teman. Karena dari SMA yang hitungannya nyantai terus ke kuliah juga perlu adaptasi yang cukup banyak juga. Oke, jadi eh, kita nih bakal ngomongin materi yang sebenarnya tuh cukup melekat dari SD juga Ren, yaitu wawasan bernegara. Oke. Itu kan dari SD dari buku paket tuh udah tebel banget tuh kewarganegaraan. Jadi kita mau bedah itu semua tapi tetap pakai bahasa anak muda zaman sekarang. PPKN banget gak sih ini? PKN banget, bener. Nah, oke, jadi kita masuk aja. Kalau kita dengar kata wawasan negara tuh kan yang aku bilang tadi langsung flashbacknya ke memori zaman-zaman SD dulu lah sampai SMA nih. Nah, menurutmu sendiri wawasan bernegara tuh kalau dijabarin pakai bahasa anak zaman sekarang tuh gimana sih? Kalau aku jelasin pakai bahasa simpel kali ya. Ya. Wawasan kebangsaan itu kayak bukan tentang kita apal Pancasila, bukan tentang kita apal UUD lagi, tapi gimana cara kita memandang Indonesia tuh benar-benar jadi rumah bersama. Jadi kita tahu Indonesia banyak keberagaman kan. Nah, gitu tugas kita gimana bisa menghargai keberagaman itu kayak ya itu tadilah rumah bersama. Jadi kita bersama-sama menghargai perbedaan ya biar kita satu Benar sih. gitu. Jadi kita harus menjaga rumah kita sendiri juga. Jadi jangan luntur. Berarti intinya tuh bukan soal hafalan dan tentang ya contohnya tuh kayak rumah kita ya. Iya, benar. Dan soal sadar posisi kita di negara ini sih ya. Oke. Terus ngomongin soal kebutaan bernegara nih. Di era digital sekarang kan tantangan kita jelas bukan lagi angkat senjata kayak perang zaman dulu kan. Benar banget ya. Udah, itu kan jadul banget, tua Jadul banget sih Ya, asli. bener kan? Tapi menurut pandanganmu sendiri, bentuk kebutaan atau ketidakpedulian tuh paling bahaya dari seorang anak muda terhadap negara sendiri zaman sekarang itu kayak gimana sih, Den? Apa apakah itu yang disebut apatis? Nah, ya setuju aku sama apatis itu. Apatis ya Kayak berarti ya? apatis tuh kan anak-anak muda zaman sekarang lebih mikir ke apa sih politik nggak penting banget. Negara tanpa aku juga nggak bakal kenapa-napa kayak main itu pemikiran yang salah kayak ya dari hal kecil yang kayak gitu aja lu sepelein gimana kan gampang banget nanti lu dipecah belah kayak even lu nyepelein negara ada gua juga nggak apa-apa tapi kayak orang-orang yang berkuasa tahu change itu ya udah mampus dah Kena ya berarti. kena Jadi, tuh. gini teman-teman, kalau kita mikirnya kayak gitu, nggak terlalu peduli, terlalu cuek ya malahan tuh orang-orang yang ingin memanfaatkan celah-celah kayak gitu tuh banyak banget. Jadi bukan cuma penjajah ada yang ada di luar, tapi kayak orang-orang yang di dalam negeri pun yang ingin memanfaatkan celah itu buat hal-hal yang kurang positif tuh banyak banget. Jadinya kita harus aware lah, kita harus peduli, kita harus tetap melihat eh, lingkungan sekitar juga, biar nggak negara ini nggak hancur gitu aja. Bener nggak, Rin? Bener banget itu Bener sih. kan? Nah, itu tadi bentuk ketidakpedulian sekarang tuh bukan gak hafal Pancasila, tapi abai sama keamanan diri dan negara di ruang digital. Contohnya ini Den, ada kasus tuh mahasiswa yang kena tipu investasi bodong, judol sama pinjol itu kan marak banget. Banyak banget sekarang. Itu menurutmu gimana? Mungkin ada ya temanmu sendiri gitu yang terjerumus yang ke arah kayak gitu. Itu pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang tuh gimana itu? Jujur sih susah ya kalau sekali kalian nyoba terus apalagi itu kalian nyoba terus kalian hokinya nih kalian jackpot ya udah kalian mungkin stop di Ketagihan. detik itu stop cuman kalau suatu saat kalian lagi butuh uang ya itu pelarian kalian nanti
Kayak susah deh kalau udah sekalian kalian terjerumus buat lepas tuh susah banget sih kalau masalah judul segala macam itu. Tapi itu harus ada dorongan paksaan untuk berhenti juga ya, karena Iya, itu iya. nggak merugikan diri sendiri, tapi mungkin negara juga Ya, rugi bener gitu. banget. Oke, jadi untuk teman-teman tuh kasus investasi bodong, judol, pinjol tuh stop, kurang-kurangin lah, karena itu nggak merugikan kalian, mungkin lingkungan kalian tuh juga kena dampaknya. Jadi coba dikurang-kurangin dan bisa berhenti langsung tuh bagus banget sih. Nah, itu tadi tentang di era digital, terus tantangan keberagaman. Nah, Indonesia tuh kan luas banget nih, Ren. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang sampai Pulau Rote gitu. Ribuan suku dan budaya. Di satu sisi itu kita bangga-banggain Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di medsos tuh gesekan antar kelompoknya tuh banyak banget. Ya ada rasisme, perang komentar tuh gampang banget kesulut gitu. Menurutmu sendiri konsep kawasan Nusantara di obat dari kita nggak gampang diadu domba di medsos nggak sih? Ya jujur tantangan di medsos sekarang sih berita hoax-hoax itu ya kayak Berita hoax tuh banyak banget. banyak Bener. nih orang sekarang medsos modal jempol doang. Kita baca berita, ih rame nih yang repost tanpa kita cari dulu, kita ikut repost. Padahal kita nggak tahu, baru kita baca asal-usulnya juga. Oh ternyata salah segala macam itu kan juga bikin beda sudut pandang kan. Iya, Kayak misal tadi contohnya gesekan antar suku ras segala macam ya juga kayak ya itu misal kelompok tertentu bikin statement kayak A. Nah, statement A tuh banyak yang setuju. Sedangkan statement A ini salah ternyata. Ya udah terlanjur banyak yang setuju ya kayak gimana? Ya benar. Karena kita main jempol doang itu tadi. Jempol tadi. Orang-orang tuh pada FOMO. Ya benar, FOMO. Nah misal ya, dia tadi yang dicontohin Rino, misal statement A, terus didukung statement orang yang mendukung statement A juga. Tiba-tiba statement A ini salah ternyata. Terus orang yang dukung tadi jadi ngehujat. Itu kan kayak bermuka dua lah. Gak tiba-tiba orang tuh jadi support, jadi hujat, itu juga harus dipedulin juga, karena itu bukan hal baik ya teman-teman. Karena kita harus lebih teliti dulu, dicek beritanya seperti apa, karena di zaman digital kayak gitu berita-berita hoax tuh banyak banget kan ya. Banyak banget. Setidaknya aku pun pernah terkena gitu berita-berita hoax kayak itu. Reno kan juga pernah kan mungkin. Pernah. Bisa disebutin contohnya itu nggak, berita hoax yang Kalau ini yang diri sendiri atau yang ya mungkin diri sendiri juga. kalau berita hoax yang diri sendiri ya mungkin ya omongan dari teman ke teman aja lah. Kalau yang yang sosmed paling ya Bahan gitu. dibagi bahan itulah. Tuh apa ya? Dari mulut ke mulut tuh kayak bisa orang A ke orang B ke C itu udah beda lagi ceritanya. Nanti balik lagi ceritanya. Jadi simpang siurnya tuh bikin dosa juga ya. Itu nggak baik juga teman-teman. Jadi gitu ya. Kurang-kurangin juga buat kita tuh FOMO buat langsung judge orang atau langsung dukung orang, karena itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga gitu. Nah, sering banget kita lihat di X dan Twitter kan kayak gitu. Terus ada kasus kriminal kecil. Ada contohnya ini yang aku mau tanyain tentang itu, Ren, tentang Rohingya yang ada di Aceh waktu itu. Pernah viral juga tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Itu kan juga ada Rohingya tuh datang ngungsi, terus banyak juga yang hujat. Pendapatmu gimana sih? Sikap kita tuh harus gimana gitu buat kayak gitu? Kan emang sebagian orang bilang tuh Rohingya tuh emang ganggu juga buat mereka. Itu kalau pendapatmu pribadi buat peduliin Rohingya juga, tapi buat peduliin warga juga, itu gimana? Kalau berita yang pernah aku lihat waktu itu ya dan video-video lah yang tersebar di medsos itu kayak sebenarnya warga kita tuh udah menampung Rohingya dengan baik, kayak ya udah mempersilahkan mereka datang. Cuman dari berita yang aku lihat nih Rohingyanya malah Berulah gitu. berulah kayak ya kamu udah dikasih tempat tinggal segala macem kayak oke menerima lah, tapi dia malah kayak kesannya nggak tahu diri gitu. Soal berita yang aku terima ya kayak jujur kayak kesel juga liatnya, kayak datang udah ditampung baik segala macem sama pemerintah Indonesia dan warga-warga sekitar. Gitu Nah, tapi malah berulah. Tapi itu aku juga baca tuh ada juga yang awak media itu ada yang melebih-lebihkan juga. Itu kan juga jadi propaganda mungkin ya. Karena kan sebenarnya ya emang mungkin dikatakan kasarnya itu berulah, tapi
dilebih-lebihkan itu kan juga salah juga Ya, kan. salah sih. Ya. Setuju nggak menurutmu? Setuju apa kayak ya itu tadi sih Bim, kayak sekarang kan berita tuh gampang banget nyebar Ya kayak. benar. Yang tadi kita omongin tadi ya, yang Nah, absolut. nggak sempet lah nyari kepastian kebenarannya itu kayak udah nggak sempet sekarang tuh Benar-benar. karena banyaknya sekali berita udah rame udah naik ya udah. Iya sih. Ya itu teman-teman tadi masih nyambung juga sama segmen sebelumnya itu kayak tetap kita itu harus kontrol diri kita, cek dulu, jangan langsung hujat. Kalau memang pun pendatang itu salah, ya kita ngomongin baik-baik. Jangan kemakan propaganda-propaganda seperti itu. Karena ya kita tuh sikapnya harus netral lah, benar nggak? Oke. Nah ini menarik juga. Sekarang tuh batas antar negara ini kan makin blur karena internet. Kita bisa lebih tahu tren di Korea, terus isu politiknya Amerika ini kan juga akhir-akhir ini baru meluap-luap juga. Terus meme-meme jokes-jokes dari London dibandingkan kondisi daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia sendiri gitu. Contohnya kan 3T itu kan kayak jarang ke expose oleh media-media Indonesia. Menurutmu wajar nggak kalau anak muda sekarang ngerasa lebih warga dunia dibandingkan warga Indonesia? Dan gimana caranya biar kita ini tetap open minded ke luar negeri, tapi tetap fondasi nasionalisme ini ada di diri kita. Karena yang aku lihat nih, orang-orang nih udah mulai agak, ya tadi, cuek sama negara kita sendiri. Menurut lu gimana? Kalau buat mewajarkan anak muda zaman sekarang yang lebih kental sama budaya luar sih enggak ya, kayak itu enggak wajar secara kita punya banyak banget budaya di Indonesia sendiri. Ribuan, Tapi ya balik lagi, internet udah buat kita nyampur banget nih di dunia. Secara kita sendiri nonton film, dengerin lagu, segala itu kan dari luar semua. Iya, Even bener kita juga habis nonton film, terus kita ikutin gaya bahasanya. Kita nih nonton drama Korea. Terus Kita kita ngikutin ikutin bahasanya. logatnya segala macam. Ya itu kan udah kayak bagian dari kita mempersilahkan lah budaya luar ke budaya kita. Nah, tapi sebenarnya itu bagus asal dengan catatan kita tidak melupakan budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu hilang malah. Nah, jadi Itu teman-teman tadi. tuh tetap ngefilter Ya. lah istilahnya. Global mind itu bagus sebenarnya kayak oke kita belajar budaya luar lah, kita tampung, kita saring yang baik-baik, tapi ya kita tetap pertahankan budaya yang ada di Indonesia. Fondasinya tetap ada gitu. Bahkan kalau bisa kita juga kenalkan tuh keluar budaya-budaya Ya, kita makanya biar juga orang luar tuh juga tahu. banyak juga nih teman-teman kayak anak-anak bangsa ini udah mulai ngenalin budaya-budaya kita nih ke luar negeri karena sebenarnya produk kita ini nggak kalah sama produknya luar negeri gitu kan. Malah keren kita sih Malah keren jujur. kita karena ya tadi ribuan budaya, suku itu membuat unik lah istilahnya. Kan kayak musisi juga di Indonesia juga udah banyak banget yang ada di luar negeri, dikenal di luar negeri juga. Itu juga bagus sih. Nah, itu tadi yang pendapat Reno kan wajar banget kita ini ngerasa dunia. Apalagi ada kasus nih Ren, ada kasus lagi konser yang ada di Malaysia kalau nggak salah. Itu kan ada konser terus kita lebih tahu gimana ya, lebih tahu tren konsernya daripada kondisi negara. Itu contohnya itu yang di Malaysia tuh kan kemarin ada Siblings versus Kinets. Sempat ngikutin nggak itu? Kurang ikutin sih. Kurang ngikutin. Itu kan gini, Sibling Kinet tuh kayak warga Korea itu nyerang warga-warga Asia Tenggara karena mereka merasa lebih super power gitu. Jadi nyerang ke negara konser tersebut kayak idol kami tuh gini 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 nggak pantas gini 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 gini. Terus eh, pasukan dari Asia Tenggara nih negaranya bersatu jadi siblings gitu. Terus habis itu nyerang balik itu kan cekcoknya luar biasa itu. Ada yang warga Indonesia sendiri tuh ada yang bela-belain dukung negara Korea malah. Jadi mereka kayak nggak dukung negaranya padahal negaranya baru Yang diserang tadi ya. diserang baru Korea gitu. Itu menurutmu gimana kalau gitu? Posisinya kalau begitu? Ya itu ya kemungkinan terburuk kalau kita menerima budaya luarnya itu kayak over gitu loh. Kayak nah itu bikin jadi change negara yang punya budaya itu kayak budaya gua aja dibanggain sama negara lu gitu loh. Ya kan kayak dia jadi punya kuasa kan kayak contoh kasus tadi kayak ya udah itu budaya kita lu aja kayak
membangga-banggakan, mengidol-idolakan Berarti malah itu warga bisa negara kita. serangan balik gitu. Ya, kayak Jadi kayak yang salah dari kita sendiri jujur. iya, itu bisa menjadi senjata buat kita sendiri karena ya itu kalau tanpa disadari tuh kayak gimana ya? Mereka tuh jadi punya cara buat nyerang kita. Jadi kita tuh kesannya kalah gitu. Ya, jadi seperti itulah ya. Tuh kita tuh boleh banget dukung negara lain, misal kayak sepak bola atau suka drama Korea atau politik-politik luar negeri. Tapi kita juga harus tahu batasannya, harus bisa ngefilter juga karena kalau over tadi yang dikatakan Rino juga nggak baik karena ya dampak negatifnya bisa ke kita juga. Gitu ya teman-teman. Terus kalau ngomongin bela negara nih, pikiran orang-orang tuh langsung ke militer, wajib militer atau ikut upacara. Kaku banget, jadul banget, banget parah. kuno gitu. Kalau buat kita-kita nih yang mahasiswa, konten kreator atau bahkan yang cuma rebahan sambil main game, aksi nyata apa sih yang sebenarnya udah sah dikategorikan sebagai melakukan wawasan bernegara? Hal simpelnya aja deh, itu kayak gimana? Ya kalau paling sih kita ngomongin dari yang paling simpel ya kita sambil rebahan, terus kita scroll sosmed segala macem, kita scroll sosmed, terus ada berita nih guys kayak, oh kok beritanya rame, nah kita nggak ikut sebarin, kita cari tahu dulu kayak ini bener nggak ya, oh ternyata nggak bener, terus kita kasih tahu nih ke teman-teman ini beritanya nggak gini, yang bener tuh gini. Nah jujur itu udah bagian dari bela negara teman-teman, kayak kalau kalian yang masih di kamu nih rebahan segala macam nanas dampak apa ke Indonesia, ya udah kita bela negara, nggak perlu angkat senjata, nggak perlu ikut perang fisik segala macam, itu udah jadul banget kayak makanya yang dibilang Bimo tadi ya. Cukup dengan rebahan kita mainin jempol kita aja itu udah termasuk bela negara, asalkan bener ya tadi ya. Kita harus cross check dulu Ya. kebenarannya. Misal ada berita hoax tadi, kita cek dulu ini valid nggak sih, sumbernya dari mana. Terus kalau udah baru di share lagi. Jadi kalau kita dapat informasi nih ya harus di-sharing dulu, lagi-lagi harus di-sharing. Terus kalau menurutku sendiri nih, rebahan tuh bisa banget. Kayak misal kalian tuh suka banget check out dari Shopee atau e-commerce lain nih, TikTok Shop itu kan sekarang ramai banget nih. Beli produk lokal. Itu kan juga termasuk wawasan bernegara juga karena sekarang ini banyak banget juga ya produk-produk lokal yang mendunia mungkin. Gacor abis sih sekarang Gacor, produk lokalnya gacor. Indonesia. Jadi gacor. Ya. Soalnya kan harganya terjangkau, produknya nggak kalah saing sama yang luar. Jadi nggak malu-maluin lah gitu teman-teman. Jadi tetap bangga pakai produk lokal karena itu juga termasuk hal simple untuk bisa dikatakan wawasan bernegara. Ya, Jadi itu tadi sesimpel nggak nyebarin hoax tuh udah termasuk bagian nyata dari bela negara, dan sesimpel kita belanja produk-produk lokal itu juga sama gitu. Kita nih nggak butuh hal-hal yang kayak kita nih kan di Indonesia nggak harus wajib militer kan, nggak harus wajib kayak Korea. Jadi kita dukungnya dengan hal-hal seperti itu udah bagus banget teman-teman. Itu udah mendukung banget. Ya itu tadi kayak contohnya juga ada itu Pandawara Group. oh ya, yang bersih-bersih. Bersih-bersih itu. Pandawara Group kan mereka nggak ikut militer teman-teman. Mereka cuma open donasi, terus bersihin sampah di sekitar. Itu udah bagian dari bela negara karena gimana ya bilangnya, mereka itu support untuk lingkungan lah, bekerja sama organisasi-organisasi lingkungan. Jadi mereka tuh aware, termasuk bela negara juga. Terus ada kasus juga nih Ren, Pandawara tuh kemarin ada berita bersihin sungai itu mencapai habisnya mungkin 100 jutaan lebih. Terus sebulan kembali lagi udah kotor Kotor lagi tuh. Itu gimana itu menurutmu? Itu kan padahal mereka nggak mungut ya, nggak ibaratnya nggak minta-minta ke warganya buat narikin duit. Itu kan mereka sukarela adain ya. uang, nyewa ekskavator segala macem, berminggu-minggu bersedia, terus sebulan balik lagi nih kayak gitu. Itu gimana itu? Itu kan padahal buang sampah sembarangan itu kan nggak contoh negara. Jujur kalau itu masalah SDM-nya sih, masalah SDM. SDM-nya sih kayak ya udah orang mungkin karena ya orang-orang itu sudah terbiasa buang sampah di situ ya
Jadi ya mereka nganggep itu adalah tempat pembuangan sampah. Nah, dari sini mungkin pemerintah nih bisa tergerak. Kok bisa sih masyarakat situ buang sampahnya ke situ? Nah, mungkin karena tidak adanya pembuangan sampah umum. Bisa jadi tuh. Bisa jadi juga. Jadi pemeran pemerintah ini juga penting. Harus ada dong. Kalau Pandawara doang kan ya secara dia udah bantulah membela negara kita dari dalam nih, dari dalam. Yang ngurusin Indonesia dari dalam, bukan yang nunggu Indonesia diserang negara lain dia baru bergerak, bukan, tapi dia dari dalam. Jujur bagus banget sih ini Pandawara. Tapi ya SDM kita nih, cuman ya kita juga perlu peran pemerintah lah di sini. Kita cari dulu masalahnya tuh apa, baru mungkin bisa itu diselesaikan ya. Jadi kita berarti pemeran pemerintah tuh juga penting banget buat eh, itu ada solusi yang sebenarnya jadul banget, yaitu sosialisasi. Itu kan sebenarnya kayak sosialisasi lagi gitu. Ya mungkin itu karena banyak juga orang-orang tua yang kurang main medsos, jadi masih perlu sosialisasi. Kalau anak-anak muda ini kan pemerintah bisa masukin konten-kontennya ke medsos, itu kan bisa dilihat di FYP-nya mereka gitu. Jadi mereka tahu lah wawasannya. Ya, kita harus punya kesadaran juga sih teman-teman. Kalau cuma ngandelin pemerintah, kitanya nggak sadar, itu juga Percuma ya. percuma aja. Kayak gimana ya? Nggak ada hasilnya lah. Kita udah usaha, tapi nggak ada impact-nya, percuma juga gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus menerapkan hal-hal kecil dulu lah, hal-hal simpel ya kayak tadi. Jangan nyebarin hoax, terus beli produk lokal, terus kayak jaga kebersihan tuh termasuk bela negara, karena kalau kotor sungainya jadi banjir itu kan Merusak merugikan. dari dalam lah ibarat. Kalau misal kita gini, kita di desa A kita buang sampah sembarangan, yang kena belum tentu desa A juga, bisa aja Jadi kan desa B. atau desa C. Jadi sadarlah teman-teman, kalau kalian buang sampah sekecil itu, dirugikannya itu nggak cuma di desa kalian tuh, sepanjang sungai itu mengalir akan merugikan. Padahal kalau sungainya bersih bisa buat misalnya gitu. Nah, benar. Itu kan penting banget, karena di Indonesia sendiri ini air tuh sangat masih tergolong susah untuk di daerah terpencil ya. Ya kalau kita hidup di kota-kota seperti ini kan lumayan gampang nih dapat airnya. Malah sering buang-buang air malah. Nah, kita jaga air itu juga termasuk bela negara juga teman-teman. Karena ya kita peduli juga sama saudara-saudara kita yang di luar-luar sana, yang ada di pulau-pulau luar sana, karena air itu sangat susah sekali. Listrik itu juga, listrik sekarang juga mahal gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu tadi contoh-contoh simpelnya buat bela negara itu seperti apa. Hal simpelnya yang bisa dilakuin sambil rebahan. Ya, Bener kan? Nah, aku ada satu pertanyaan yang unik sih sebenarnya. Kalau Reno sendiri nih punya kekuatan instan buat mengubah satu hal di sistem pendidikan kita atau lingkungan masal kita, biar anak muda tuh melek wawasannya bernegara tanpa ngerasa diceramai atau dipaksa. Karena yang kita tahu sendiri, anak muda Gen Z ini males banget kalau diceramai, kesannya kayak digurui gitu. Mereka males banget, nggak mau dengerin. Apa langkah yang pengen Reno ini lakuin buat anak-anak muda? kalau aku punya power ya di sini kayak aku bakal merubah cara ngajarnya. Dimana kebanyakan nih kita sekolah dari SD sampai SMA, kebanyakan kan guru nih yang ngasih materi dengan cara berbicara segala macam, kita dipaksa dengerin atau kayak ya udah kita mau nggak mau dengerin itu. Padahal ya ujung-ujungnya ya kita juga nggak tahu. Kalau aku sih lebih prefer kayaknya cara ngajarnya diubah jadi banyakin prakteknya atau aksinya lah. Dimana ya benar-benar. kayak misal nih kita ada kegiatan gini-gini, ya udah itu sekalian kita kasih materinya, sekalian kita praktekin di situ. Mungkin kita sendiri juga bakal tahu kan, karena ada adegannya secara langsung, dimana kita melihat secara langsung. Ya, bener-bener. Ketimbang yang dibilang tadi sosialisasi segala macam, itu bakal ngebosenin banget teman-teman kalau nggak ada aksinya. Oh ya, jadi singkatnya tuh kayak sosialisasi sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus tahu juga gimana mempraktekannya. Karena kalau kita cuma tahu nggak dipraktekin, itu kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, kan nggak ada prakteknya. Misal kalau kita yang kita bilang tadi buang sampah tuh gimana, itu kan
ada cara memilahnya juga biar Benar-benar. pekerjaannya nanti itu nggak kesusahan juga teman-teman. Jadi itu ada caranya juga lah. Bebas itu usaha yang bagus juga ya buat negara. Sebenarnya itu kekuatan yang simple dari Reno, tapi itu berimpact banyak banget. Teorinya dapat, prakteknya bisa dilakukan, hasilnya nyata gitu. Itu bagus sih. Aku juga setuju nih dari pendapat Reno. Bagus, bagus, bagus. Wah, gak kerasa juga kita ngobrol ini lumayan seru juga. Banyak banget info-info yang kita bisa dapatkan teman-teman. Karena eh gimana ya? Dari sudut pandang Gen Z juga lah Sudut kita pandang nih. Gen Z kan menarik juga ini. Mungkin buat audiens ini kan ada yang milenial juga, ada yang Gen Z juga. Itu jadi punya wawasan lain lah, sudut pandang lain. Mungkin ini sudut pandang dari kami dari Gen Z untuk audiens yang milenial mungkin bisa berbeda pendapat karena ya namanya beda generasi itu beda, tapi tujuannya tuh tetap satu, menjadikan negara ini warganya ini tetap memiliki wawasan bernegara untuk bela negara gitu. Bener kan, Rin? Karena kalau aku bisa katakan nih di Indonesia nih masih kurang sih warganya. Kurang aware lah terhadap bela negara. Kayak ya itu tadi dari kasus-kasus yang kita bawain tadi tuh masih terlalu cuek, terlalu bodoh amat, Kurang melek lah. kurang melek gitu. Padahal kalau kita melek sedikit aja gitu, itu banyak hal yang simpel kan tadi kan bisa didengarkan juga tadi, hal yang simpel yang bisa dilakukan, nggak harus yang berat-berat dulu karena ya kalau bisa langsung yang banyak itu juga dapat menguntungkan juga. Misal kita bisa eh, sosialisasi nih, nggak usah ada sosialisasi dari pemerintah. Misal kita bisa lakukan sendiri, kayak misal aku ngomong ke teman mahasiswa lainnya, bikin podcast seperti ini, itu kan juga termasuk buat membantu juga untuk menambah wawasan bela negara gitu. Nah, sebagai penutup podcast pada kali ini, Rin, boleh dong kasih closing statement atau pesan andalan buat audiens kita ini, teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin, tentang pentingnya ngejaga cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia. Itu gimana? Ada closing statement nggak nih? Ya buat teman-teman yang mungkin dengerin video kita ini, jujur kita beruntung banget nih hidup di Indonesia yang penuh keberagaman, ibarat privilege lah. Tapi itu juga ada tanggung jawab buat kita. Karena dari banyaknya keberagaman yang kita punya, itu juga mengajarkan kita gimana caranya menghargai, gimana caranya menghormati akan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Dan kita harus pertahankan keberagaman kita ini, jangan sampai kita bisa dipecah belah lah sama negara-negara lain dengan hal-hal kecil yang seperti kita nggak peduli sama negara kita sendiri, kita nggak ngurusin politik, kayak ngerasa negara nggak apa-apa kalau nggak ada kita. Come on guys, jangan berpikir seperti itu. Kalau bukan generasi kita, masa iya kita mau nyuruh generasi di atas kita atau generasi setelah kita mau kita harapin? Ya udah, kalau mau gitu nggak bakal selesai guys. Jadi ya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bahasa Jawanya nih, nek ora kowe arep sopo. Nah, bagus banget closing statement dari Reno. Kalau ngomongin tadi ya, kalau bukan kita itu, aku ada satu pertanyaan tambahan nih. Maaf banget ya, ada satu pertanyaan tambahan. Indonesia Emas 2045 itu gimana? Itu kan juga baru hot news juga. Maaf ya teman-teman, ini aku tambahin karena tadi Reno bilang kan kalau bukan kita siapa lagi, karena mungkin mohon maaf juga nih, generasi milenial tuh kan akan digantikan oleh Gen Z nih ke depannya. Dan milenial tuh ada project tuh kayak Indonesia Emas 2045, 100 tahunnya Indonesia ini dapat bonus geografis. Kita bisa mencapai kesuksesan, kemajuan nih. Karena kalau aku bilang bisa aja gagal kalau kita ini cuma gini-gini aja. Berarti yang materi kita bawakan nanti support dong buat 2045 ini. Jujur kalau dilihat dari Gen Z yang sekarang kayak bisa sih ke 2045 yang generasi emas itu. Masih ada karena potensi juga. banyak banget kok ternyata teman-teman dari teman-teman seangkatan kita, seumuran kita yang ternyata ya oke-oke kemampuan dari segala skill segala macam, kayak bisa sih ini menuju ke generasi emas 2045. Kayak ya
kita tuh bukan, menurut aku ya, kita tuh bukan kurang pinter atau segala macem, cuman kita kurang kritis aja sih. Itu kayak kritis tuh bukan kita harus judge orang ya, kita tuh membuka wawasan kita agar lebih tinggi lagi, karena kalau kita nggak paham kita kritisi kayak eh, kita juga berpendapat itu harusnya gimana 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 gitu teman-teman. Jadi menurut Reno 2045 nih sensa gede banget buat Masih Gen ada Z lah. sekarang, Masih masih ada. bisa banget. Menurutku sih buat sekarang emang bisa banget, ada banget potensinya, tapi juga bisa aja kejegal karena Gen Z zaman sekarang ini juga terkadang masih suka angin-anginan juga ya, Gampang ke distract banget lah. gampang ke distract. Jadi kalau bisa dibilang tuh moodian teman-teman. Ya. Kalau moodian tuh kayak tergantung mood gitu lah, tergantung pengennya gitu. Kalau nggak pengen ya enggak gitu. Tapi kalau semuanya kritis, semuanya sadar, itu bisa banget. Jadi kita dapat bonus geografis, Indonesia menjadi negara yang maju dan nggak dipandang rendah sama negara lain gitu. Wah, itu keren banget poin penutup dari Rion tadi. Jadi teman-teman punya wawasan bernegara itu kesimpulannya bukan berarti kita harus jadi kaku atau anti asing, tapi gimana kita tahu rumah kita sendiri yang kayak disebutin Reno tadi, ngejaga rumah kita dan bangga sama rumah kita sendiri, yaitu Indonesia gitu. Nah, mungkin sampai sini aja podcast pembicaraan kita tentang wawasan bernegara bela negara pada kesempatan kali ini. Jadi aku Reno dan aku Bimo dan Reno, Ya, kita berdua. wah malah belibet ini karena saking serunya Iya. obrolan kita nih Kayak orang banyak ya rasanya ya. banyak gitu ya. Jadi mungkin sampai situ aja. Terima kasih udah nonton podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you, Ren. Oh,